Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau saya mulai bercerita tentang pohon mangga, ada beberapa sahabat yang setia mendengarkan renungan pasti ketawa. Karena saya pernah mendengar, Romo kok senang sekali sih bicara tentang pohon mangga. Sebetulnya bukan masalah pohon mangganya, memang saya suka mangga dan sering berbicara tentang pohon mangga. Tetapi yang paling penting sebetulnya adalah apa yang kita bisa pelajari dari alam semesta. Karena memang pohon mangga dan alam ini sungguh inspiratif bagi kita. Pohon mangga itu pasti akan berbuah, menghasilkan buah mangga itu pasti. Tidak mungkin akan menghasilkan buah durian atau semangka, itu tidak mungkin. Dan pasti menghasilkan buah, terutama ketika benih pohon mangga itu memang bagus. Dan pohon mangga itu tidak perlu macam-macam, tidak perlu pecicilan, blingsatan ke kiri ke kanan, cari sumber ini, sumber itu, merencanakan ini, tidak perlu. Dia cukup menjadi pohon mangga saja. Terbuka, menerima nutrisi dari bumi, dan kadang-kadang ada orang yang memangkas dahan-dahan dan daunnya yang tidak terlalu atau yang terlalu rimbun, lalu ada yang memberi pupuk, sudah. Dia terus bertumbuh. Yang penting bertumbuh, menjadi versi dirinya yang terbaik, pasti menghasilkan buah mangga yang enak. Karena memang bibitnya sudah bagus. Kita bisa belajar dari situ. Tuhan sendiri belajar kok dari alam semesta ini. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Tuhan juga belajar dari semesta ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari dalam hal ini? Kita fokus saja pada pertumbuhan pribadi menjadi versi terbaik kita masing-masing. Tidak perlu perencanaan terlalu detail, seolah-olah itu kita tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Nanti hanya akan pusing saja. Karena itu hanya berdasarkan pikiran kita yang terbatas. Dan seringkali keliru. Apakah tidak perlu merencanakan kehidupan? Perlu, tetapi jangan sampai seolah-olah kehidupan ini tergantung pada perencanaan pribadi kita, pada pikiran kita. Itu yang jadi problem. Karena pikiran dan perencanaan kita itu terbatas. Yang kedua, seringkali kemudian membuat kita sangat teoritis dan konseptual. Padahal hidup itu jauh lebih besar, lebih tinggi daripada konsep-konsep yang kita punya. Dan karena perencanaan kita, karena konsep kita, kemudian kita kurang terbuka. Dan kemudian tidak bisa hidup sepenuhnya. Karena kemudian masuk dalam konsep kita pribadi, dalam rencana pribadi yang terbatas. Dan kadang-kadang kurang mampu memperhitungkan keluasan, termasuk rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena sebetulnya yang nampaknya baik belum tentu baik sepenuhnya. Karena apa? Karena kebaikan yang kita mengerti itu kebaikan yang terbatas. Sama juga dengan penderitaan, nasib malang, itu kadang-kadang juga tidak sepenuhnya negatif. Karena yang kita ketahui konsep tentang nasib malang, penderitaan itu terbatas juga. Nah, dengan keterbukaan sepenuhnya, fokus pada pertumbuhan saja sebagai pribadi, menjadi versi terbaik masing-masing, kita justru akan menghasilkan buah. Pasti. Kenapa? Karena kita itu benih yang baik. Pada waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu menciptakan kita sebagai citra dan gambar Tuhan sendiri, yang adalah kasih. Maka kalau bisa, kita fokus saja makin sempurna dalam mengasihi.
Dan itu juga yang didoakan terus-menerus dalam doa syukur agung yang kedua. Ya Tuhan, sempurnakanlah gerejamu, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih bersama Bapa Suci dan Uskup kami. Kesempurnaan cinta itu adalah versi terbaik kita masing-masing. Karena memang kita benih yang diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah sendiri yang adalah kasih. Ketika kita bisa menyempurnakan kasih kita, maka kita berkembang sempurna dan menghasilkan buah-buah roh yang sangat indah, sangat bermanfaat, sangat mulia dan menyelamatkan. Kita sendiri menjadi makin bahagia. Maka sebetulnya yang paling utama bukan merencanakan apa yang akan terjadi di masa depan. Kita nggak tahu. Tetapi hidup sepenuhnya dan makin mengasihi. Makin mampu mengasihi, makin murah hati dalam mengampuni. Dan terus bertumbuh dalam belas kasih. Nah, itu pasti bahagia, pasti menjadi berkat, dan tidak pusing. Karena tidak banyak pikir. Kalau kita terlalu banyak pikir itu muyak. Dan pikiran itu tidak penting. Wong begitu banyak, sehari bisa memikir 50.000 sampai 60.000 pikiran. Bagaimana itu penting? Bagaimana kita berpikir itu sungguh-sungguh penting? Tidak penting. Karena apa? Karena kemudian kita juga banyak lupa. Coba siapa yang ingat tadi jam 5 berpikir tentang apa? Nggak ada yang ingat. Tidak penting kok. Karena itu sadar, lalu hidup sepenuhnya dan fokus pada pertumbuhan untuk menjadi makin mengasihi, makin mengampuni, makin murah hati. Nah, itulah kita bertumbuh menjadi versi kita terbaik, yang terbaik. Dan pasti menghasilkan buah, pasti. Jangan terlalu banyak khawatir. Seperti pohon mangga itu. Dia bertumbuh menjadi pohon mangga saja. Sempurna maksimal. Ya nanti menghasilkan buah mangga. Tidak mungkin menghasilkan buah yang lain. Karena memang dia adalah bibit mangga yang baik. Dan kita adalah benih yang baik. Benih cinta kasih Allah sendiri. Supaya cinta kasih Allah bisa menjadi nyata dalam hidup kita. Kita menjadi ungkapan cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu mewujud di dalam diri kita. Memang terbatas. Karena manusia itu terbatas. Tetapi cinta Tuhan dalam diri kita tidak terbatas. Begitu kita mencintai, kita melampaui batas. Begitu kita mengampuni, kita melampaui batas kemanusiaan kita dan menjadi ilahi. Maka kalau kita fokus pada satu hal saja. Bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam pengampunan. Hidup sepenuhnya penuh syukur karena kita kodratinya adalah kasih. Dan begitu dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa menjadi cahaya. Menjadi garam. Yang memancarkan kasih kepada dunia. Menyatakan kasih Allah lewat diri kita yang terbatas ini. Tetapi dengan kasih Allah itu kita mentransendensi diri kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan masa depan. Juga tidak perlu terlalu banyak pikiran yang membuat kita ruwet sendiri. Cukup fokus pada satu hal, bertumbuh dalam kasih, sesuai dengan kodrat kita ketika kita diciptakan. Menjadi versi terbaik kita masing-masing dalam mengasihi. Sehingga energi kita tidak terboroskan untuk mikir banyak hal, tetapi terus bertumbuh. Karena memang secara kodrati, kita diciptakan sebagai citra Allah yang adalah kasih, dan dalam perjalanan ditemani dengan kasih Allah, yang terus membimbing, menuntun, dan memberi energi kepada kita. Dan kemudian kita bisa sadar akan diri kita yang adalah benih kasih Allah sendiri. Sehingga kemudian bertumbuh makin besar, kasih itu menguasai segala-galanya dan menghasilkan buah-buah kasih juga. Lalu hidup kita sungguh-sungguh penuh dengan kebahagiaan, sukacita, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka jangan terlalu rumit. Jangan terlalu muyak. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.